pernyataan yang setara dengan pernyataan jika semua siswa rajin belajar, maka semua siswa lulus ujian adalah. Nah, sekarang mari kita perhatikan pernyataan ini. Bentuk pernyataan ini adalah pernyataan yang berbentuk implikasi. Nih ciri-cirinya ada kata-kata jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memisalkan dulu. Untuk potongan kalimat yang ini nanti kita misalkan sebagai P misalkan ya. Kemudian untuk kalimat yang ini nanti kita misalkan sebagai Q, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, karena ini tadi adalah bentuknya adalah implikasi, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Jika P, maka Q. Nah, jika P maka Q nanti akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, jadi diingat di sini ya, P-nya menjadi negasi P ya. Kemudian bentuk implikasinya menjadi bentuk atau. Oke ya. Nah, maka seperti ini jawabannya nanti adalah yang berbentuk seperti ini. Kita akan membutuhkan apa sih negasi P? Nah, perhatikan deh. P di sini adalah semua siswa rajin belajar. Nah, harus hati-hati untuk menegasikan P. Karena apa? Karena di sini ada kuantor. Nah, berarti kalau kuantor, berarti kalau ada kuantor, nanti kalau ada kata-kata semua, nanti akan berubah menjadi ada plus kata tidak. Nah, kira-kira apa ya? Ini kalau dinegasikan. Nah, nanti kalau dinegasikan akan menjadi seperti ini. Jadi semua di sini akan menjadi kata-kata ada plus dari kalimat ini nanti diberi imbuhan tidak. Jadi siswa rajin belajar menjadi siswa tidak rajin belajar. Oh, ini berarti adalah negasi P. Ya sudah. Kalau seperti ini kita tinggal mencari pilihan jawaban yang tepat, yaitu negasi P atau Q, yaitu ada siswa tidak rajin belajar atau semua siswa lulus ujian. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang E. Pernyataan jika beberapa siswa tawuran, maka orang tua khawatir setara dengan. Nah, kita perhatikan lagi deh. Ini ternyata juga bentuk pernyataan implikasi. Ciri-cirinya ada kata-kata jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, kemudian berarti kita harus memisalkan kalimat yang awal ini. Nah, misalkan aja menjadi P ya. Kemudian kalimat yang kedua ini nanti menjadi Q, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Berarti dari persoalan ini bentuknya tadi adalah bentuk implikasi ya. Untuk implikasi maka dapat kita tuliskan jika P maka Q. Nah, ini akan ekuivalen. Nah, kira-kira akan ekuivalen dengan apa? Nah, yang pertama coba kita analisis. Ini mungkin ekuivalen dengan kontraposisinya. Nah, kontraposisinya yaitu negasi Q atau negasi P. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, kita lihat aja di pilihan jawabannya. Oh, bentuk pilihan jawabannya ini ada yang berbentuk implikasi juga, maka nanti ekuivalen dengan kontraposisinya. Nah, berarti kalau ekuivalen dengan kontraposisinya, kita harus cari tahu nih apa itu negasi Q dan apa itu negasi P. Nah, untuk negasi P, kita cari dulu negasi P. Beberapa siswa tawuran, harus hati-hati. Di sini ada bentuk kuantor. Nah, ingat kalau bentuk kuantor ada kata-kata beberapa, berarti menjadi apa? Menjadi nanti semua plus tidak. Nah, berarti yang awalnya beberapa siswa tawuran itu menjadi semua. Nah, kemudian siswa tidak tawuran. Kemudian kita cari negasi Q. Orang tua khawatir. Oh, berarti lawannya yaitu orang tua tidak khawatir. Ya udah deh. Kalau sudah tahu negasi P, negasi Q, kita tinggal nyusun ini. Negasi Q maka negasi P. Jadi
Jika orang tua tidak khawatir, maka semua siswa tidak tawuran. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, ternyata jawabannya adalah yang B. Pernyataan yang setara dengan jika persediaan barang banyak, maka harga barang turun adalah. Nah, kita perhatikan bentuk pernyataan ini adalah bentuk pernyataan implikasi. Ada kata-kata jika, kemudian juga ada kata-kata maka. Nah, berikutnya untuk kalimat yang ini dapat kita misalkan sebagai P. Kemudian untuk kalimat yang ini kita misalkan sebagai Q, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, perhatikan deh di pilihan jawabannya. Nah, di pilihan jawabannya bentuk pilihannya tidak dalam bentuk implikasi atau tidak ada bentuk yang jika maka. Maka di sini ini dulu deh soalnya kita tuliskan tadi bentuk implikasi. Itu berarti jika P maka Q. Nah, nanti ekuivalennya dengan apa? Ekuivalennya dengan yang berbentuk atau. Nah, kalau berbentuk atau bagaimana? Nah, berarti negasi P atau Q. Jadi ingat, yang dinegasikan cuma yang di depan. Oke, berarti di sini kita harus mencari tahu negasi P. Nah, persediaan barang banyak, maka negasi P adalah persediaan barang tidak banyak. Sudah deh, sesimpel itu. Nah, maka kita tinggal cari nih, kita susun kalimatnya. Berarti persediaan barang tidak banyak atau Q-nya harga barang turun. Nah, mana nih pilihan jawaban yang tepat? Jadi yang tepat adalah yang D. Ingkaran pernyataan jika semua mahasiswa berdemonstrasi maka lalu lintas macet adalah. Oke, baik, ini harus hati-hati karena yang ditanyakan adalah ingkaran. Nah, kemudian apa sih yang kita ingkarkan? Yang kita ingkarkan adalah bentuk pernyataan implikasi. Ciri-cirinya ada kata-kata jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, seperti biasa, maka kalimat yang ini ya, yang awal ini kita misalkan sebagai P. Kemudian kalimat berikutnya yang ini kita misalkan sebagai Q, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka dapat kita tuliskan ingkaran ya. Berarti ingkaran, tadi bentuknya implikasi. Jika P, maka Q. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah P dan negasi Q. Nah, jadi perhatikan baik-baik, P dan negasi Q. Perhatikan bentuk yang implikasi menjadi bentuk dan, kemudian yang dinegasikan adalah yang Q-nya, sehingga negasi Q. Oke, berarti di sini yang kita butuhkan adalah negasi Q. Ini lalu lintas macet, berarti negasi Q lawannya yaitu lalu lintas tidak macet, sehingga pilihan jawabannya adalah P, yaitu semua mahasiswa berdemonstrasi dan lalu lintas tidak macet. Ada nggak sih di pilihan jawaban? Ada ya, yaitu yang C. Negasi dari pernyataan jika semua siswa SMA mematuhi disiplin sekolah, maka Roy siswa teladan adalah. Nah, ini harus hati-hati. Ini yang ditanyakan adalah tentang negasi. Jadi kalau ada negasi itu sama aja kayak ingkaran. Nah, di sini yang dinegasikan adalah pernyataan yang berbentuk implikasi. Ada kata-kata jika, ada kata-kata maka. Nah, ini seperti biasa. Untuk kalimat yang pertama ini dapat kita misalkan sebagai P. Kemudian untuk kalimat yang kedua ini dapat kita misalkan sebagai Q, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bentuk ini dapat saya tuliskan seperti ini. Yang ditanyakan negasi ya. Berarti negasi dalam kurung jika P maka Q. Nah, ini akan
ekuivalen dengan apa? Dengan P dan negasi Q. Perhatikan bentuk implikasinya menjadi bentuk dan ya. Kemudian Q-nya dinegasikan menjadi negasi Q. Berarti dari informasi ini ada yang belum diketahui, yaitu negasi Q. Nah, kalau Q itu adalah Roy siswa teladan, maka negasinya adalah Roy bukan siswa teladan. Ya udah deh, tinggal kita susun aja kalimatnya ini. Berarti P, berarti semua siswa SMA mematuhi disiplin sekolah, dan negasi Q, Roy bukan siswa teladan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Ingkaran pernyataan jika semua anggota keluarga pergi, maka semua pintu rumah dikunci rapat adalah. Nah, sekarang kita perhatikan deh. Ini yang ditanyakan adalah ingkaran. Jadi kalau ada kata-kata ingkaran atau negasi itu sama aja. Yang diingkarkan di sini adalah bentuk implikasi. Jadi ada kata-kata jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri bentuk implikasi. Maka langkah yang harus kita lakukan, kita misalkan deh kalimat yang ini itu menjadi P. Kemudian kalimat berikutnya yaitu yang ini itu menjadi Q, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian mari kita tuliskan pertanyaan ini ke dalam bentuk logika matematika, yaitu berarti negasi. Nah, jika P maka Q. Nah, ini artinya adalah P dan negasi Q ya. Jadi ingatin, kalau implikasi menjadi dan Q-nya menjadi negasi Q. Nah, itu kalau bentuk implikasi dinegasikan. Ya udah, berarti dari sini ada yang belum kita ketahui, yaitu negasi Q-nya belum diketahui. Nah, di sini harus hati-hati. Semua pintu rumah dikunci rapat. Pada kalimat yang Q ini ada kata-kata semua. Nah, ini artinya adalah bentuk kuantor. Kalau bentuk kuantor ada kata-kata semua. Nah, berarti kalau dikuantorkan menjadi apa? Menjadi ada atau bisa juga beberapa. Nah, misalkan di sini adalah ada plus kata tidak. Nah, berarti di sini kalau Q ini kita negasikan menjadi negasi Q, yaitu ada pintu rumah yang tidak dikunci rapat. Oke, berarti tinggal kita cari nih pilihan jawabannya, yaitu P, yaitu semua anggota keluarga pergi, dan negasi Q-nya adalah ada pintu rumah tidak dikunci rapat. Yang mana nih pilihan jawaban yang tepat? Yang tepat adalah yang D, semua anggota keluarga pergi dan ada pintu rumah tidak dikunci rapat. Diketahui premis-premis berikut. Premis 1, Adinda tidak rajin belajar atau Adinda lulus ujian. Premis 2, Adinda tidak lulus ujian. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, oke, kita harus hati-hati nih untuk menuliskan premis ya. Nah, karena apa? Kalau ada penarikan kesimpulan, pastikan bentuknya itu cuma dua, yaitu bentuk implikasi atau bentuk tunggal. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita dapat memisalkan kalimat-kalimat yang ada ini. Nah, yang pertama ini, Adinda tidak rajin belajar, misalkan menjadi P. Kemudian Adinda lulus ujian, misalkan menjadi Q. Nah, kalau Adinda tidak lulus ujian, kira-kira apa? Nah, ini kan sudah berkaitan nih sama yang kalimat yang ini, maka nanti dapat kita tuliskan menjadi negasi Q, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, oke, kita tulis dulu deh untuk premis 1. Nah, premis 1 saya misalkan menjadi P1 seperti itu ya. Nah,
bentuknya apa? Di sini bentuknya adalah atau. Nah, ini kan nggak boleh nih dalam penarikan kesimpulan. Tapi kita tulis aja dulu. P atau Q. Maka harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk implikasi. Nah, ingat, kalau mau merubah menjadi bentuk implikasi, maka nanti yang perlu dirubah atau yang perlu dinegasikan adalah yang P-nya, sehingga menjadi negasi P maka Q. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk premis 2. Premis 2-nya adalah Adinda tidak lulus ujian, yaitu negasi Q. Nah, dapat kita tuliskan negasi Q. Nah, maka kesimpulannya, nah simpelnya kalian bisa coret deh. Nah, yang sama, misalkan yang ini. Oh, ini ada negasi dicoret. Kemudian ada Q juga dicoret. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah P. Nah, maka jawabannya adalah P, yaitu Adinda tidak rajin belajar. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, yaitu yang E. Diketahui premis-premis berikut. Premis 1, jika hari ini hujan, maka saya tidak pergi. Premis 2, jika saya tidak pergi, maka saya nonton sepak bola. Kesimpulan yang sah dari penarikan kedua premis tersebut adalah jadi kalau ada soal penarikan kesimpulan, maka harus ada yang kita misalkan terlebih dahulu, yaitu kalimat-kalimatnya ya. Nah, kita lihat deh. Kita mulai dari yang premis 1. Premis 1 ini bentuknya adalah bentuk implikasi. Ciri-cirinya ada kata-kata jika, kemudian ada kata-kata maka. Nah, yang pertama ini, hari ini hujan. Nah, dapat kita misalkan sebagai P. Kemudian saya tidak pergi. Nah, dapat kita misalkan sebagai Q. Nah, berikutnya kita akan membicarakan untuk premis yang kedua. Nah, ini bentuknya juga implikasi. Ada kata-kata jika, ada kata-kata maka. Untuk kalimat yang pertama ini kita misalkan sebagai apa nih? Sudah ada belum kata-kata saya tidak pergi? Nah, ada ya di sini ya. Ini tadi adalah sebagai Q. Nah, berarti ini tidak ada permisalan yang baru. Kemudian ini, saya nonton sepak bola. Nah, ini kan suatu kalimat yang baru. Nah, dapat kita misalkan sebagai R, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan premis 1 dan premis 2, maka dapat kita tuliskan untuk yang pertama, untuk premis 1, bentuknya adalah jika P, maka Q. Ya, berdasarkan permisalan yang sudah kita buat. Untuk premis 2 juga berdasarkan permisalan yang kita buat, yaitu jika saya tidak pergi, maka saya nonton sepak bola, yaitu jika Q maka R. Nah, untuk kesimpulannya ini adalah bentuk silogisme. Nah, atau simpelnya yang sama dicoret deh gitu ya. Oh, ini ada Q, ini ada Q dicoret. Tinggal apa? Tinggal P dan R. Maka nuliskannya P dulu, baru R. Nah, jadi jika P maka R. Sehingga jawabannya adalah jika hari ini hujan, maka saya nonton sepak bola. Jadi yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda. Banyak bilangan yang lebih dari 4.000 adalah, nah itu sudah saya lingkari tuh hal-hal yang penting. Yang pertama di sini akan dibuat 4 angka yang berbeda. Maka kalau seperti ini kita dapat membuat 4 buah kotak. Nah, kemudian dari 4 angka yang berbeda itu artinya angka yang sudah terpakai nanti nggak boleh terpakai lagi. Nah, di sini yang akan dibuat adalah lebih dari 4.000. Nah, kita perhatikan deh, mana aja sih dari pilihan angka itu yang lebih dari atau sama dengan 4. 4-nya boleh ikut masuk. Tuh ada berapa pilihan nih? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 5, 6, 7. Nah, itu boleh. Nah, kita ngisinya dari mana? Kita ngisinya dari depan. Jadi startnya itu dari depan. Kalau misalkan
soalnya itu adalah lebih dari atau kurang dari. Oke, tadi ada 4 pilihan. Nah, kemudian untuk ngisi yang ini, untuk ngisi ratusan, puluhan, dan satuannya itu bebas, mau angka berapapun. Tapi hati-hati nih, kan sudah dipakai nih 1 untuk ribuan. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 pilihan angka sudah terpakai 1, sisa 5. Nah, kemudian berarti sudah dipakai 1 sini, pakai 1 sini. Dari 6 pilihan angka sudah terpakai 2, maka sisa 4. Nah, kemudian ini sudah terpakai 3 dari 6, berarti dari 6 terpakai 3, sisa 3. Nah, berikutnya tinggal kita kalikan aja nih, banyak caranya. Nah, ini 4 kali 5, 20. Nah, kemudian 4 kali 3, 12. Nah, tinggal 20 kali 12. Nah, itu akan lebih mudah. 20 kali 12 adalah 240. Nah, sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang kurang dari 500. Banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah baik. Perhatikan deh, dari banyaknya pilihan angka ini akan dibentuk 3 angka yang berbeda. Nah, maka kalau seperti ini kita buat aja 3 kotak. Kemudian soalnya itu adalah kurang dari. Nah, jadi kalau ada kurang dari atau lebih dari, kita startnya tuh dari kotak yang pertama, kita lihat. Nah, jadi startnya dari sini ya. Nah, kurang dari berapa? Kurang dari 500. Maka yang kita perhatikan ini angka 5-nya nih. Nah, kita perhatikan. Jadi cari di pilihan angka ini yang kurang dari 5, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 nggak ikut. Kalau lebih dari 5-nya ikut. Tapi kalau kurang dari nggak ikut ya. Berarti ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian ini totalnya ada berapa pilihan sih awalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan ya. Nah, jadi di sini ada 7 pilihan. Nah, dari 7 pilihan ini nanti untuk mengisi yang puluhan dan satuan ini bebas. Mau berapa aja. Tapi kan sudah terpakai 1 nih untuk ratusan. Jadi dari 7 pilihan ini sudah terpakai 1, sisa 6. Kemudian untuk berikutnya udah terpakai 1 di sini, 1 di sini angkanya ya, karena tadi berbeda jadi nggak boleh dipakai lagi. Jadi dari 7 pilihan sudah terpakai 2, sisa 5. Nah, ya udah. Ini banyak cara, tinggal kita kalikan aja ya. Nah, yang lebih enak perkalian 5 dulu deh. Nah, 6 kali 5 adalah 30. Nah, 30 dikalikan 4. Nah, ini akan lebih enak, yaitu 120. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah, nah, kita perhatikan deh. Ini ada berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 pilihan angka. Ada 7 pilihan ya. Kemudian dari 7 pilihan ini akan dibentuk 3 angka yang berbeda. Nah, berarti dari sini nanti kita bisa membuat 3 kotak. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap, maka kita startnya dari belakang. Jadi kalau ada soal tentang bilangan genap atau ganjil, kita lihatnya dari belakang ya. Nah, kita lihat lagi nih bilangan genap. Maka kita cari nih di pilihan angka ini mana aja sih yang bilangan genap, yaitu ada angka 2, 4, dan 6. Ada berapa ini berarti? Ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Nah, untuk ngisi kotak yang lainnya itu bebas. Tapi kan sudah terpakai 1 di sini. Dari 7 pilihan yang ada udah terpakai 1, sisa 6. Dari 7 pilihan ada sudah terpakai 1 di sini, 1 di sini, berarti sudah terpakai 2 ya. Maka sisa 5. Berikutnya tinggal kita kalikan aja deh. Nah, 6 kali 5 yaitu 30. Nah, tinggal 30 kali 3.
yaitu 90. Cari deh pilihan jawabannya, ada nggak sih 90? Ada ya, yaitu yang B. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan pengurus yang mungkin dari 8 calon tersebut adalah. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Di sini ada 8 calon. Nah, kemudian ada berapa jabatan yang akan ditempati, yaitu ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Berarti ada 3 jabatan. Nah, berarti pertanyaannya ini adalah bagaimana sih cara memilih 8 untuk 3 jabatan ini. Jadi ada 8 orang untuk 3 jabatan, di mana jabatan ini nanti urutannya diperhatikan. Karena kalau jabatan kan nggak bisa tuh kita tukar, si A jadi ketua, si A menjadi sekretaris, dan si A menjadi bendahara. Itu kan suatu jabatan yang berbeda, maka itu kita perhatikan urutannya. Berarti kalau kayak gini, ini menggunakan konsep permutasi. Nah, menggunakan konsep permutasi. Berarti dapat kita tulis di sini untuk menjawab pertanyaannya, yaitu 8 permutasi 3. Nah, artinya apa? Artinya adalah 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial. Nah, ini berarti 8 faktorial per 8 kurang 3 adalah 5 faktorial. Nah, 8 faktorial ini dijabarin sampai 5 faktorial. Berarti menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Coret-coret ya. Tinggal 8 kali 7 kali 6. Nah, berapa sih 8 kali 7 kali 6? Yaitu 336. Sehingga jawabannya adalah yang C. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata adalah. Nah, kita perhatikan deh. Dari kata wiyata ini ada berapa huruf sih totalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 huruf. Nah, tapi dari 6 huruf yang ada, ini ada nggak sih huruf yang munculnya lebih dari 1? Nah, ternyata ada ya, yaitu huruf A yang munculnya itu sebanyak 2. Nggak ada lagi yang lain ya, cuma huruf A. Maka banyaknya susunan huruf dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu banyaknya huruf yaitu 6 faktorial per banyaknya huruf yang muncul lebih dari 1, yaitu A. A tadi ada 2 ya, berarti 2 faktorial. Nah, berarti 6 ini dapat kita jabarkan sampai 2 faktorial, sehingga menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini per 2 faktorial. Coret-coret ya. Tinggal ini kita kalikan nih. Nah, 6 kali 5 berapa? 30 ya. 4 kali 3 adalah 12. Tinggal 12 kali 3. 12 kali 3 adalah 360. Jadi ada nggak sih pilihan jawaban yang tepat 360? Ada, yaitu yang A. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya akan makan bersama duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah. Nah, kita perhatikan di sini ternyata keluarga tersebut duduknya itu mengelilingi meja bundar. Nah, berarti ini adalah ciri-ciri menggunakan permutasi siklis ya, permutasi siklis. Nah, kita perhatikan deh, total orangnya ada berapa? Total orang ada ayah, ibu, dan 5 orang anaknya. Oh, berarti ada 7. Nah, kemudian di sini kita lihat nih. Di sini yang kita lihat, kalau
ayah dan ibu itu duduknya selalu berdampingan. So sweet. Oke ya, yang selalu berdampingan. Berapa orang? Ayah dan ibu tuh. Ya 2 orang ya. Oh, berdampingan. Wah. Berdampingan. Itu ada 2. Nah, maka nanti total caranya kita lihat di sini nih. Berarti yang ini dulu. 2 faktorial. Nah, itu dikalikan dengan, nah kita perhatikan. Dari 7 orang, nah misalkan ini ada 7 orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2 orang ini duduknya selalu berdampingan nih. Maka ini kita anggap sebagai 1 orang. Maka sekarang kita anggap ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka menggunakan rumus permutasi siklis. Berarti 6 kurang 1 faktorial. Seperti itu. Nah, dapat kita tuliskan berarti 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 ya. Kali 5 faktorial. Nah, saya tuliskan lagi 2 kali 1 kali 5 faktorial itu berapa? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita kalikan dulu deh biar enak ya. Ini 2 kali 5 10. Nah, kemudian ini 4 kali 3 12. 12 kali 2 adalah 24. Tinggal 24 dikalikan dengan 10, yaitu 240 cara untuk duduk. Jadi jawabannya adalah yang B. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi soal nomor 7 sampai 10 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah jadi kalau kalian ngerjakan ulangan, pernah nggak sih kalian tanya sama gurunya, Pak Guru gitu ya, boleh nggak sih ini soalnya nggak berurutan gitu jawabnya? Biasanya boleh gitu ya, asal diberi nomor. Nah, artinya apa? Artinya ini nanti persoalannya tidak memperhatikan urutan. Artinya kita nanti akan menggunakan konsep kombinasi. Nah, kita lihat, simple banget. Nah, kita lihat, disuruh ngerjakan berapa? Disuruh ngerjakan 8 dari 10 soal. Ya udah, berarti 10 dari total soal yang ada ya, disuruh ngerjakan 8 soal. Jadi 10 kombinasi 8. Tapi ada yang wajib dikerjakan nih, yaitu nomor 7 sampai 10 itu wajib dikerjakan. Nah, ini totalnya ada berapa soal nih? Berarti ada 7, 8, 9, 10. Oh, berarti ini ada 4 soal nih yang wajib ya. Ada 4 soal yang wajib. Nah, berarti masing-masing dikurangi 4. 4 dikurangi 4. Ini sama aja berapa? Sama aja 6. Sini 4. Jadi 6 kombinasi 4. Nah, 6 kombinasi 4 sendiri itu artinya apa sih? Artinya adalah 6 kombinasi, bisa lebih sederhana lagi, yaitu 2. Yaitu 6 kurang 4 yaitu 2 ya. Nah, 6 kombinasi 2 artinya apa? Artinya 6-nya ini mundur sebanyak 2 langkah. Berarti 6 kali 5. Nah, yang ini juga mundur 2 langkah. 2 kali 1. Simple banget. Ini bisa dibagi. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. Udah ada jawabannya. Yaitu yang mana? Yaitu adalah yang B. Diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut adalah, nah perhatikan deh, ini segitiga ya. Nah, namanya segitiga itu butuh berapa titik sih? Butuh 1, 2, 3. Oh, jadi untuk segitiga itu membutuhkan 3 titik. Nah, jadi ada 7 titik tersedia akan dibuat sebuah segitiga. Nah, segitiga itu akan dibutuhkan 3 titik. Ya udah, ini berarti simpel banget. Ini menggunakan konsep kombinasi. Nah, berarti 7 kombinasi 3. Nah, kita lihat aja nih paling bawah nih. Oh, berarti 7-nya mundur 3 kali. 7 kali 6 kali 5. 3-nya ini juga mundur 3 kali. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 6 bisa dibagi dengan
3 kali 2, 3 kali 2 kan 6 ya, habis ya. Tinggal 7 kali 5, 7 kali 5 adalah 35. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah... Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian buat dulu deh. Ini triknya seperti ini ya. Jadi jumlah mata dadu, kalian bisa tulis ini adalah jumlah. Nah, mata dadu itu kan paling kecil 1 ya, paling besar 6. Berarti penjumlahan paling kecil yaitu 1 tambah 1, dimulai dari 2. Dan yang terbesar adalah 12. Maka kita tulis tuh dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibuat seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti munculnya. Nah, triknya tuh di sini munculnya nanti kalian bisa tulis nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6 mundur lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Udah simpel ya. Nah, kemudian dia yang berjumlah 5. Nah, berjumlah 5. Nah, kita lihat nih. Oh, yang berjumlah 5 berarti ada 4. Kemudian yang berjumlah 7. Yang berjumlah 7 ada 6. Ada atau itu berarti dijumlahkan. Maka nanti peluangnya itu tinggal kita jumlahkan aja nih. Berarti 4 tambah 6 per. Nah, ruang sampel untuk 2 buah dadu itu adalah 36. Jadi per 36. 4 tambah 6 berapa? Yaitu 10 per 36. Kita sederhanain yuk sama-sama, dibagi 2. Berarti 5 per 18. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, yaitu yang C. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Peluang bahwa bola yang terambil 2 bola merah dan 1 bola kuning sama dengan... Baik, yang pertama yang harus diperhatikan, ini akan diambil 3 bola. Itu tidak satu persatu, tapi sekaligus. Nah, itu berarti nanti kita menggunakan konsep kombinasi. Nah, kemudian di sini yang diambil yang pertama adalah 2 bola merah. Nah, dapat kita tuliskan di sini kombinasi di sini 2. Nah, bola merahnya ada berapa? Ada 6, berarti 6 kombinasi 2. Kita kalikan dengan 1 bola kuning. Nah, berarti kombinasi sini 1. Yang tersedia bola kuning ada berapa? Ada 4. Berarti di sini 4. Nah, kemudian karena ini adalah peluang, maka harus ada ruang sampelnya. Nah, yang diambil totalnya ada berapa? 2 tambah 1, yaitu ada 3 bola yang diambil. Nah, kemudian total yang diambil nih 6 tambah 4, yaitu 10 total bolanya. Nah, maka kita tinggal cari nih. Kita jabarin masing-masing. Oke, 6 kombinasi 2. Oh, berarti mundurnya 2 kali ya. Berarti 6 kali 5. Yang 2-nya juga mundur 2 kali. 2 kali 1. Yang ini lagi 4 kombinasi 1. Oh, sekali aja ditulis. Nah, kemudian 10 kombinasi 3. Berarti mundurnya 3 kali. Berarti 10 kali 9 kali 8. Nah, 3-nya juga mundur 3 kali. 3, 2, 1. Nah, kita coret aja yang bisa dicoret. Ini 6 bagi 2, 3 ya. Kemudian yang ini 8 dibagi 2 yaitu 4. 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah, nggak usah dikalikan dulu. Kita tulis aja dulu yang bagian atas ini. Berarti ini 3, 5, 4 ya. Nah, kalau yang 1 nggak usah ditulis yang per 1. Yang ini kita tulis lagi 10, 3, 4. Kita coret yang bisa saling membagi. 4 dengan 4, 3 dengan 3, 5 dengan 10. Nah, ini sama-sama dibagi 5, yaitu ini 2 ya. Nah, ini 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Sebuah kotak berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam.
Diambil sebuah bola secara acak, peluang terambil bola merah atau hitam adalah. Nah, kita perhatikan, ini diambil satu bola aja, kemudian di sini ada kata-kata atau. Nah, kita perhatikan deh untuk bola merah. Nah, bola merah kita lihat ada berapa bola merah? Ada 4. Totalnya ada berapa bola? 4 tambah 3 tambah 3, yaitu ada 10. Kemudian yang terambil lagi untuk bola yang hitam. Nah, bola yang hitam ada berapa? Ada 3 ya. Berarti 3 per total bolanya juga 10. Maka peluang merah atau hitam, nah dapat dituliskan merah atau hitam. Nah, tinggal kita jumlahkan aja nih. 4 per 10 tambah 3 per 10. 4 tambah 3 7 ya. Jadi 7 per 10. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kotak A berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang bola yang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B adalah. Nah, ini harus hati-hati, ada kata-kata dan, berarti nanti itu kita kali ya, kita kalikan. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama terambil bola merah dari kotak A. Nah, berarti bola merah dari kotak A itu peluangnya ada berapa nih? Kita lihat nih, yang merah dari kotak A ini ada 2. Nah, berarti 2 per ini, tinggal jumlahin aja berapa total bola di kotak A. 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Nah, kemudian yang diambil lagi bola putih dari kotak B. Nah, berarti yang putih dari kotak B. Yang putih ada berapa ini? Yang putih ada 3 ya. Nah, per total bolanya 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi ada 3 per 8. Kemudian maka ini semua tinggal kita kalikan. Jadi 2 per 5 dikali 3 per 8. Nah, ini bisa saling bagi. Ini 1, ini adalah 4. Nah, 3 kali 1 adalah 3, 5 kali 4 adalah 20. Jadi 3 per 20. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B.